Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku pada pembelajaran yang kelima. Di pembelajaran kita yang kelima kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Siswa di kelasku berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri. Siswa kelas 4 akan mengadakan pertunjukan seni bersama. Mereka berdiskusi untuk menentukan pertunjukan yang akan ditampilkan. Siswa kelas 4 berasal dari daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan suatu daerah terdapat pada tariannya. Setiap daerah memiliki tarian daerah berbeda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tari. Sebagai contoh, ciri-ciri gerak tari yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Apa saja ciri-ciri gerak tari Bali dan Sumatera? Mari kita simak penjelasan Dayu dan Beni berikut. Ayo mengamati. Dayu berasal dari Bali. Dayu menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak dari tari Bali. Amatilah gambar berikut. Tari Bali memiliki ciri-ciri khusus. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri gerak tali bari. A. Gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. B. Tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. Seperti Bali, Sumatera juga memiliki ciri-ciri khusus dalam gerak tari. Apa saja ciri khusus gerak tari dari Sumatera? Beni berasal dari Sumatera. Beni menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Sumatera. Amatilah gambar berikut. Ciri-ciri gerak tari Sumatera. A. Gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. B. Gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. C. Gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Keunikan gerak tari yang disampaikan Bayu dan Beni di atas adalah keunikan gerak tari daerah secara umum. Bagaimana keunikan gerak tari suatu daerah secara khusus? Salah satu contoh tari dari Sumatera yaitu tari Saudati dari Aceh. Bagaimana keunikan gerak tari Saudati dari Aceh? Mari simak penjelasan berikut. Saudati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Pertunjukan tari Saudati tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Iringan tari Saudati berupa nyanyian yang dilantunkan dua orang. Tari Saudati sangat dinamis, langkah maju, mundur, ke samping kiri dan ke samping kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari Saudati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Saudati sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari bersuara lembut pada penarinya membuat tari Saudati menjadi lebih menarik. Kamu telah mengetahui keunikan gerak tari Saudati dari Aceh. Bagaimana dengan daerahmu? Berasal dari daerah manakah kamu? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah saya berasal dari Jawa Tengah. Kemudian, apakah daerahmu memiliki tari daerah? Tari apa yang terdapat di daerah asalmu? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah daerahku memiliki beberapa tarian daerah.
tari daerah dari Jawa Tengah antara lain tari Blambangan Cakil. Bagaimana gerak tari yang berasal dari daerahmu? Apa keunikan gerak tari dari daerahmu? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tari Blambangan Cakil ini mempunyai dua jenis gerakan. Pertama adalah gerakan kesatria dengan pola gerak atau ragam gerak halus. Kedua adalah gerakan raksasa dengan ragam gerak bapang. Pemeran kesatria, pemain harus memiliki wajah rupawan dan gerakan yang lembut dan luas. Sedangkan pemeran cakil harus memiliki perawakan lincah karena ia akan menampilkan kesan kasar serta beringas. Lani dan teman-teman memiliki kegemaran berbeda. Ada teman Lani yang memiliki gemar menyanyi. Ada teman Lani yang gemar menari. Ada juga teman Lani yang memiliki kegemaran lain. Mereka bekerja sama untuk mengadakan pertunjukan seni bersama. Bagaimana denganmu dan teman-teman sekolahmu? Apa kegemaranmu dan teman-teman sekolahmu? Ayo berdiskusi. Bertanyalah kepada teman-teman. Apakah mereka mempunyai kegemaran pada kolom berikut? Tuliskan nama temanmu berdasarkan kegemaran yang sesuai. Nah, di sana terdapat tabel ya tentang kegemaran dan nama siswa. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Misalnya nomor 1 menyanyi. Yang suka menyanyi misalnya Dayu. Kemudian yang menari Siti. Lalu yang gemar memasak Lani. Gemar bermain bola contohnya Edo. Kemudian merawat tanaman itu Dewi. Kegemaran memelihara binatang Udin. Membuat mainan Meli. Kemudian kegemaran menulis Wawan. Kegemaran menggambar Agus. Dan berolahraga itu Wayan. Setelah kamu mengetahui kegemaranmu dan teman-temanmu, lakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa manfaat kegemaranmu bagi dirimu sendiri? 2. Apakah kegemaran temanmu memberi manfaat untukmu dan lingkungan sekitarmu? Jika ada manfaatnya, sebutkan manfaatnya. Dan yang ketiga, apakah kegemaranmu mengganggu orang lain? Bagaimana supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Tuliskan hasil diskusimu dalam kotak berikut. Kemukakan hasil diskusimu di depan guru dan teman-temanmu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: yang pertama, manfaat kegemaranku antara lain sebagai penghibur diri, pengasah keterampilan, pengisi waktu luang, dan sebagai bekal untuk masa depan. Kemudian yang kedua, manfaat kegemaranku bagi diri sendiri dan lingkungan antara lain membuat kita pandai bergaul, menjadikan kita saling menghargai dan menghormati, menambah teman dan sahabat, dan mengurangi stres. Lalu, yang ketiga, kegemaranku tidak mengganggu orang lain. Supaya kegemaranku tidak mengganggu orang lain, saya lakukan adalah berusaha tidak merugikan orang lain, tidak memaksakan kegemaran kita juga kepada orang lain. Siswa kelas 4 sepakat untuk menampilkan berbagai gerak tari yang dirangkai menjadi tari kreasi. Mereka akan menggabungkan dengan iringan tari lagu Apuse. Lagu Apuse merupakan lagu daerah Papua. Lagu Apuse dinyanyikan dengan penuh semangat. Tahukah kamu bahwa sikap semangat merupakan gambaran dari kehidupan rakyat Papua? Semangat masyarakat Papua diantaranya dapat dilihat saat mereka berburu dan berperang melawan hal yang tidak baik. Ada cerita rakyat Papua yang menggambarkan semangat pahlawan membela kebaikan. Bagaimana ceritanya? Mari kita baca bersama. Bacalah bacaan berikut. Cadara. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu yang gagah berani. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Cadara. Cadara kecil memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire melatih Cadara dengan harapan Cadara dapat menggantikannya kelak. Cadara tumbuh menjadi pemuda tangkas dalam ilmu bela diri dan berbulu. Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Dia merasa sudah saatnya Cadara menjadi panglima perang menggantikan Panglima Wire. Panglima Wire mengutus Cadara untuk pergi berburu selama beberapa hari. Dia meminta Cadara membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa Cadara telah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Cadara mematuhi perintah Panglima Wire. Dia segera berangkat ke hutan bersama beberapa temannya.
Perjalanan mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah menempuh perjalanan berat, Cadara dan teman-temannya berhasil memperoleh binatang-binatang buruan. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Saat perjalanan pulang, Cadara dan teman-temannya bertemu anjing pemburu. Anjing pemburu adalah penanda adanya sekelompok orang asing yang bisa mencelakai mereka. Cadara dan teman-temannya segera menyusun rencana. Mereka bersembunyi sambil menyiapkan seluruh senjata yang mereka punya. Tak lama berserang terdengar pekikan tanda permusuhan. Ternyata benar, pekikan itu berasal dari suku Kuala yang mengajak berperang. Cadara memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi peperangan tidak terelakkan lagi. Cadara dan teman-temannya berperang dengan suku Kuala. Pekikan mengerikan di sela suara senjata-senjata yang beradu tidak henti-hentinya terdengar. Namun, Cadara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Berkat petunjuk Cadara, teman-temannya pun berhasil mengalahkan musuh. "Kamu hebat, Cadara. Kamu pantas menjadi panglima perang kami," kata teman Cadara. "Kami akan mengusulkan kepada Panglima Wire untuk mengangkatmu menjadi panglima perang yang baru," sahut seorang teman Cadara lainnya. "Jujur saja, aku tidak mengincar jabatan, teman-teman. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita," kata Cadara rendah hati. Cadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu dengan selamat. Cerita tentang keberhasilan mereka mengalahkan suku Kuala segera terdengar oleh Panglima Wire. Panglima Wire sangat bangga kepada Cadara. Dia meminta Cadara menyusun siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku Kuala kembali menyerang mereka. Cadara segera menyusun siasat perang. Siasat perang ini dinamakan Cadara Ura. Siasat perang Cadara Ura meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri di jarak dekat. Cadara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramuderu. 1. Tuliskan ringkasan cerita di atas pada kotak berikut. Maka alternatif ringkasan yang bisa kamu berikan adalah: Cadara merupakan anak dari Panglima Wire, panglima dari desa Kramuderu. Cadara memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Suatu hari, Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Beliau mengutus Cadara untuk berburu dan membawa pulang hasil buruannya. Cadara berangkat berburu bersama beberapa temannya. Dia pun berhasil mendapatkan hewan buruan. Saat perjalanan pulang, Cadara dan teman-temannya bertemu dengan suku Kuala. Cadara menyusun strategi dan melawan suku Kuala. Cadara berhasil mengalahkan suku Kuala. Cadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu. Cerita keberhasilan mereka pun diketahui oleh Panglima Wire. Beliau meminta Cadara untuk menyusun siasat perang. Siasat perang tersebut dinamakan Cadara Ura. 2. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam judul bercerita Cadara di depan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tokoh dalam judul Cadara yaitu Panglima Wire, Cadara, teman-teman Cadara, dan suku Kuala. Kemudian 3. Menurutmu, apakah Cadara merupakan tokoh utama dalam cerita di depan? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah iya. Cadara adalah tokoh utama dalam cerita berjudul Cadara. Alasannya, karena tokoh Cadara muncul terus-menerus dan mendominasi cerita. 4. Sebutkan tokoh protagonis dalam cerita berjudul Cadara di depan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tokoh protagonis dalam cerita tersebut yaitu Cadara, Panglima Wire, dan teman Cadara. Lalu 5. Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Menurutmu siapa saja tokoh antagonis dalam cerita berjudul Cadara di depan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat. Tokoh antagonis dalam cerita berjudul Cadara yaitu suku Kuala. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 4 SD supaya mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu di mana saja hal-hal yang perlu diperbaiki. Jangan lupa subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan edukatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.